Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kawan-kawan semua, terima kasih sudah hadir dalam ruangan ini menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh KSPI. Kali ini KSPI dalam konferensi persnya akan mengangkat satu isu yang saya kira menjadi penting bagi para pekerja dan tentu saja masyarakat luas, yaitu terkait dengan perlindungan dari bahaya asbes sebagai bagian dari hak pekerja. Kita tahu bahwa isu K3 itu menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh serikat pekerja. Kenapa? Karena bicara tentang upah, bicara tentang jaminan sosial, bicara tentang berbagai macam kesejahteraan, itu tidak akan punya makna apapun kalau kemudian si pekerja celaka, kalau kemudian si pekerja tidak sehat dan kemudian K3-nya bermasalah. Nah, karena itu memastikan K3 juga menjadi bagian penting dari perjuangan para pekerja. Nah, dalam konteks itu, KSP juga punya perhatian yang sangat serius terkait dengan bahaya asbes, karena kita melihat secara nyata begitu ya, bagaimana di tempat kerja atau bahkan di lingkungan tempat tinggal sehari-hari itu masih banyak ditemukan barang-barang yang terpapar asbes, dan itu juga menjadi bagian supaya si pekerja tidak kemudian mengalami permasalahan itu. Dalam kesempatan kali ini sudah hadir 3 narasumber bersama kita. Di ujung kiri itu ada Bung Marupi. Bung Marupi ini berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Kemudian yang kedua, ini ada Pak Bambang Surjono. Pak Bambang ini adalah aktivis senior berasal dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Bumi, Gas dan Umum ya, FSPCAP. Dan kemudian ada Mbak Rita Salya dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi. Nah, bersama dengan 3 narasumber ini, kita akan membahas terkait dengan kenapa isu ini menjadi penting. Pertama kepada Bu Marupi, mungkin kita bisa menjelaskan begitu ya, kenapa kemudian pekerja menjadi penting untuk mengetahui asbes itu seperti apa, dan selama ini kan ada anggapan asbes itu yang di atap gitu ya, sementara di tempat kerja itu jarang yang paham sebenarnya ada juga beberapa bahan yang juga mengandung asbes. Silakan Bu Marupi, mungkin bisa dijelaskan soal itu. Ya, terima kasih Bung Kahar atas waktunya. Betul sekali apa yang disampaikan Bung Kahar. Selama ini kami dari pekerja pun hanya mengetahui bahwasanya asbes itu ya hanya atap saja ya, hanya atap saja. Jadi setelah kita mengikuti seminar hari ini, tentunya kita mulai memahami ternyata di area tempat kerja kita ternyata masih banyak sekali bahan-bahan yang kemudian mengandung asbes. Sebagai contoh di tempat kerja yang sering ada ya di tempat kami adalah pelapis pipa boiler ya, yang untuk menahan panas. Itu ternyata juga mengandung asbes, dan sebelum-sebelumnya ketika kami perbaikan atau membuka pipa mengganti flank itu kan hanya dibuka tuh otomatis tuh. Itu kita kadang mungkin tidak memakai APD karena tidak tahu. Artinya setelah hari ini kita mengetahui. Kemudian ada juga pelapis pipa-pipa yang lain, pelapis tembok, kemudian ada gasket yang pada flank-flank pipa-pipa panas itu ternyata juga mengandung asbes. Yang sering lagi juga di area-area mesin heat treatment ya, mesin-mesin heat treatment itu mesin-mesin yang mengandung panas ya, itu di area-area di pintunya dan sebagainya ada pelapis-pelapis yang kemudian ternyata mengandung bahan asbes. Oleh karena itu kami dari pekerja tentunya berharap sosialisasi ini masuk ke ke pabrik-pabrik ya, untuk mensosialisasikan tentang bahaya asbes dan jenis-jenis asbes yang ada. Yang kedua adalah harapannya adalah tentunya mengurangi atau menghilangkan bahan-bahan asbes di area tempat kerja. Kalau pun mungkin tidak bisa hilang keseluruhan, setidak-tidaknya perusahaan melabeli area-area atau bahan-bahan yang mengandung asbes, sehingga ketika pekerja kemudian melihat bahan tersebut, mereka lebih hati-hati dan kemudian memakai APD yang lebih lengkap agar tidak terpapar. Karena memang bahaya asbes sangat berbahaya sekali, apalagi dilihat tidak secara langsung ya, mungkin nanti setelah beberapa puluh tahun baru terlihat dampaknya. Oleh karena itu sekali lagi kami dari pekerja berharap sekali adalah tentang sosialisasi lebih maksimal di area-area pabrik. Itu aja mungkin dari kami, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Marupi, bahwa tadi sudah sangat jelas gitu ya, bahwa di area pabrik itu juga tidak menutup kemungkinan terpapar asbes, dan kita tahu bahwa ini akan menimbulkan berbagai dampak buruk begitu ketika dia tidak dilakukan mitigasi dengan benar. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Mbak Rita, ini juga aktivis serikat pekerja di sektor farmasi dan kesehatan, mungkin bisa menyampaikan gitu ya dampak
dari asbes itu sebenarnya apa bagi kesehatan gitu. Silakan Mbak Rita. Baik, terima kasih Mas Kahar ya. Saya sendiri juga sebetulnya terkejut bahwa saya sudah mendengar soal asbes ini sejak lama, tetapi kemudian berjalan waktu kita belajar bahwa asbes ini ternyata dampaknya sangat berat buat kita, terutama sebagai pekerja, karena ini sangat berkaitan dengan produktivitas gitu loh. Ketika pekerja ini ternyata terpapar asbes, kemudian dia lama-kelamaan sakit, kemudian dia juga produktivitasnya menurun, akhirnya berdampak juga terhadap perusahaan dia tempat bekerja, dan secara umum berdampak juga dengan negeri kita, bangsa kita, ketika persoalan asbes ini tidak ditanggapi dengan serius gitu loh. Hal yang sangat tidak diketahui oleh pekerja, karena asbes ini merupakan sesuatu yang saya rasa ini informasinya tidak disampaikan dengan baik gitu ya, jadi tidak terinfo dengan baik, sehingga penyakit yang diakibatkan oleh asbes ini, katakanlah seperti asbestosis gitu, itu secara perlahan akan hubungannya dengan nyawa, sehingga pekerja ini akan terpengaruh. Itu tadi soal produktivitas, karena dia secara perlahan walaupun antara 30 sampai 70 tahun itu baru berasa bahwa asbes ini ada di dalam tubuh kita. Tetapi ketika misalnya 30 tahun ke depan tiba-tiba banyak yang merasakan itu, karena ternyata asbes itu seperti yang dikatakan oleh Pak Marupi tadi, tidak hanya berupa atap asbes saja, tetapi ada di rem ya, ada di alat-alat produksi sekitar kita. Jadi kalau memang pelabelan itu tidak disediakan, kemungkinan besar juga orang-orang tidak terinfo dengan baik. Dan ini perlu kerjasama antara pekerja dan pengusaha. Pekerja memiliki hak untuk dilindungi ya dengan melabeli tadi, dan secara timbal balik kita juga memberikan produktivitas yang baik terhadap manajemen atau perusahaan. Jadi saya rasa ini sebuah lingkaran yang bisa kita rubah, bukan lingkaran yang hitam, tetapi ketika kita menegakkan K3, ini akan menjadi lingkaran yang baik, sangat menguntungkan, saling menguntungkan maksud saya, antara pekerja dan pemberi kerja. Saya rasa dari saya seperti itu pandangannya. Oke, terima kasih Mbak Rita. Nah, kita beralih ke Pak Bambang. Kita tahu bahwa bicara K3 ini kan kita juga ada undang-undang khusus di Indonesia ya. Undang-undang 1 tahun 70-an itu juga mengatur soal keselamatan kerja begitu. Dan kita bicara juga terkait dengan asbes, juga ada beberapa regulasi sebenarnya yang sudah ada. Baik dari ILO, ada konvensinya, dan kemudian juga beberapa permenaker yang di Indonesia juga sudah mengatakan bahwa asbes ini juga masuk dalam kategori barang yang berbahaya begitu. Tapi sampai saat ini juga masih banyak ternyata perusahaan yang menggunakan asbes, dan tadi dua narasumber kita sudah menjelaskan, ternyata juga tidak cukup sosialisasi gitu ya. Tidak ada pelabelan misalnya barang yang ada asbes itu mana dan enggak, itu juga tidak cukup seperti itu. Nah, mungkin ke depan apa Pak Bambang yang perlu dilakukan oleh serikat pekerja atau yang akan dilakukan oleh serikat pekerja untuk memastikan bahwa dampak buruk dari asbes ini bisa dihentikan gitu. Silakan Pak Bambang. Langsung aja Pak. Langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bambang Suryono dari Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum. Mengenai masalah asbes ini, dari Serikat Pekerja pernah mengirimkan surat ke Presiden waktu itu Pak SBY, kemudian ke DPR mengenai bahaya asbes yang akan terpapar, akan memapari karyawan-karyawan secara umum dan masyarakat pada umumnya. Jadi pada waktu itu dari Presiden kita mengirim surat ke Presiden dan DPR, itu belum ada tanggapan. Berganti Presiden juga kita belum follow up itu, tetapi sosialisasi mengenai asbestos itu kita di dalam Serikat Pekerja melakukan sosialisasi, kemudian juga dampak dari asbes
khususnya pada waktu mereka sudah pensiun, sehingga perlu diberitahu dan sosialisasi mengenai penyakit asbestos. Akibat asbestos ini terhadap paru-paru, karena kalau dilihat dokter ahli paru mungkin harus yang teliti, karena hampir sama dengan TB ya, tuberkulose, tapi ini lebih serius, beda ke kanker dan juga tidak bisa dimusnahkan oleh badan kita sendiri, sehingga itu merupakan semacam duri yang menusuk paru-paru sehingga dapat mengakibatkan kanker paru dan penyakit dalam. Di dalam kebetulan kita di pertambangan juga ada tambang-tambang yang menghasilkan asbes ini, tapi di kita tidak ada. Kita tambang batu bara dan juga nikel dan lain-lain. Namun hasil tambang tersebut dibawa ke pabrik-pabrik untuk dibuat tenaga perumahan, kemudian juga industri, kemudian juga seperti mobil kita juga pakai kampas yang menggunakan asbes, dan juga kami melakukan ini dengan adanya pencegahan penyakit akibat kerja setelah pensiun. Kita mengadakan seminar-seminar dan juga upaya untuk mensosialisasikan bahaya asbestos ini di dalam produksi maupun di dalam rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. Jadi penting sekali sosialisasi kepada seluruh pekerja, dan juga diharapkan peraturan-peraturan ini bisa disosialisasikan dan diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang. Tadi cukup jelas gitu ya, bahwa Serikat Pekerja sebenarnya sudah pernah berkirim surat secara resmi di era Presiden SBY pada waktu itu. Jadi sudah lama ya. Karena kan setelah SBY ada Jokowi 2 periode dan sekarang Presiden Prabowo, untuk menegaskan terkait dengan pelindungan dari bahaya asbes. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan asbes ini kan sesuatu yang tidak terlihat, tidak berbau dia, tapi dia mematikan gitu. Dan data mengatakan 70% penyakit akibat kanker ya, 70% kanker akibat kerja itu salah satunya juga karena asbes itu. Dan tadi Pak Bambang menggarisbawahi sangat penting tuh. Kadang-kadang ketika masih bekerja, dampaknya itu belum kerasa. Karena kan dampak dari asbes ini bisa 10 sampai dengan 30 tahun gitu, baru kemudian dia punya dampak yang buruk. Padahal debu asbes ini tidak bisa hilang dengan sendirinya karena dia menancap begitu, dan itu tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh itu sendiri. Sehingga ketika terpapar ya sudah, dia akan ada di situ dengan durasi yang panjang gitu. Saya kira ini menjadi penting. Nah, terakhir mungkin dari Bu Marupi, Mbak Rita, dan nanti ke Pak Bambang lagi bisa menyampaikan langkah-langkah apa kira-kira untuk kita bisa menjadikan bahwa bahaya asbes ini bagian dari hak pekerja, sekaligus mungkin sebagai closing statement gitu. Silakan dari Bu Marupi. Ya, terima kasih Bung Kahar. Ya, tentunya langkah yang harus kita lakukan adalah kita dari Serikat Pekerja. Pertama tadi adalah sosialisasi ya, bahwasanya tentang bahaya asbes, karena asbes kan bagian dari penyakit akibat kerja ya. Sedangkan PAK itu kan menjadi hal yang sangat ditakutkan ya, apalagi kalau semisal PAK tersebut terpaparnya setelah usia pensiun ya. Artinya apa? Sosialisasi dulu, mencegahnya adalah sangat penting ya, dengan sosialisasi lebih maksimal. Kemudian tadi yang kedua adalah agar setidaknya label tersebut dibuat standar lah di perusahaan-perusahaan ya. Ketika memang ada bahan-bahan yang memang mengandung asbes, itu wajib ditempeli label agar karyawan atau pekerja bisa memakai APD yang standar agar tidak terpapar dari asbes tersebut. Mungkin langkah-langkah utama itu aja sih dari
saya yang paling penting adalah mari kita terus bersosialisasi tentang bahaya asbes. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Lita. Saya sepakat juga dengan Pak Marupi bahwa kita perlu melakukan pencegahan ya, Mas. Jadi sosialisasi yang masif, kemudian training-training atau pokoknya semacam penyebaran informasi soal bahayanya asbestos ini perlu kita gerakkan dengan masif. Dan ketika pekerja-pekerja tahu bahayanya, kita juga bisa menyadarkan mereka supaya pemakaian APD itu betul-betul dipakai oleh mereka. Karena kadang pekerja juga lupa atau malas gitu memakai APD karena dipikir tidak terlalu berdampak langsung begitu ya. Jadi kita bisa turut mengkampanyekan untuk memakai APD dengan baik dan benar supaya kita dapat mencegah dan bahaya yang di tingkat lanjut itu bisa kita hindari. Serikat pekerja punya kewajiban untuk menyadarkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Pak Bambang. silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan penyakit akibat asbes ini, memang biasanya terdeteksi setelah mereka pensiun, dan kalau dibanding dengan negara-negara Amerika dan Eropa, kebetulan saya dulu di perusahaan Amerika, khususnya Amerika dan Eropa itu sudah memperhatikan, bahkan untuk pelayanan servis makanan dari cateringnya itu menggunakan bahan-bahan yang terkandung asbes, atau kontraktor-kontraktor lainnya harus sesuai dengan keinginan dari kontraktor utamanya, sehingga asbestos ini terhindar dari kalangan atau dari ruangan dan di tempat kerja. Kemudian juga kalau dibanding dengan negara-negara maju, komplain mengenai penyakit akibat kerja masih sedikit, sehingga dana kompensasi untuk penyakit akibat kerja itu belum banyak dipergunakan oleh anggota pekerja, karena mungkin dari perusahaan juga merasa enggan untuk memeriksakan pekerjanya, sehingga perlu sekali pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dan juga menghindari penyakit akibat kerja. Sehingga mungkin perlu dokter-dokter kesehatan okupasi yang menghasilkan korban-korban, sehingga kita bisa klaim dana BPJS yang masih belum banyak digunakan oleh pekerja-pekerja akibat penyakit akibat kerja. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih teman-teman semua. Saya kira kita sudah cukup jelas gitu ya, menyampaikan dengan lugas terkait dengan apa yang menjadi konsen dari KSPI terkait dengan asbes sebagai bagian dari hak bahaya asbes. Perlindungannya itu bagian dari hak pekerja. Jadi tidak boleh ada pekerja yang terpapar penyakit akibat kerja, terutama soal asbes, tanpa mereka mengetahui apa yang menjadi bahaya dari asbes ini. Karena itu tadi juga sudah ditegaskan, kami menuntut agar setiap barang yang dia mengandung asbes itu diberi label gitu ya terkait dengan keberadaan asbesnya, dan juga diberikan informasi terkait dengan bahayanya, agar kemudian semua orang bisa berhati-hati ketika berinteraksi atau berada di dekat dengan barang yang terpapar asbes itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.